hari Minggu. Pagi, Mbak. Pagi. Cantik. Salam. Pagi. Salam. Salam. Selamat hari Minggu. Halo. Aku sih kamu sendiri.
pujian penguatan dan mendoakan khusus saudara yang sedang sakit maupun yang sedang sedih, yang sedang susah hati. Kami hadir untuk menjadi berkat saudara pada tempat ini. Kiranya Tuhan itu menyertai yang sakit diberkati panjang umur, yang susah sedih hati, ya puji Tuhan bulan ada kedamaian. Amin. Yuk kita mari berdiri bersama-sama, kita datang untuk memuji Tuhan Yesus. Saudara memuji Tuhan Yesus, amin. Baik, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Surya pasti bersinar, Tuhan Yesus pasti tolong kita. Pak, selamat kembali ke Manado dan sehat-sehatnya. Udah sembuh Pak? Udah sehat Pak? Puji Tuhan, datang sakit pulang sembuh. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap ibadah. Tuhan selalu ada dan tinggalkan. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia kami jalan. Surya bersinar di balik kasih Tuhan di tengah-tengah kita, dan kita mau merasakan. Angkat kedua tanganmu, biarlah pujian ini menjadi pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap ibadah. Tuhan selalu ada, tak tinggalkan. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkan. Surya bersinar di balik Kami angkat tangan kami dan kami berseru karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus berkasih, Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus pengampun dosa kami. Engkaulah sang penyembuh, Engkaulah yang kami sembah. Surya pasti bersinar, Yesus pasti tolong orang semua. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkan. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkan. Yesus setia, Yesus setia, Yesus ada, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Bilang kanan kiri, saya dikuatkan banget. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan beserta kita, selalu duduk kembali dalam anugerahnya Tuhan Yesus. Setiap kita waktu berdoa, Tuhan
pasti tolong dan memberkati kita. Amin. Izinkanlah Tuhan bekerja di sepanjang bulan Desember. Saudara merayakan Natal, biarlah setiap kita menerima doa-doa untuk kesehatanmu, untuk anak-anakmu, untuk visi ke depan pekerjaan dan keluarga masing-masing. Biar kanan kiri izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mengenal lebih dari yang kita doakan. Yesus mengenal lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat kita akan melihat Dia jadikan semua. Puji Tuhan Yesus, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena yang percaya angkatlah dua tangan saudara. Yesus mengenal lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus firman Tuhan Yesus di Time for Bible. Yeay. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan hari ini datang bagi saudara-saudara yang sedang gelisah, yang sedang sedih, yang sedang sakit, yang tidak tenang hidupnya. Dengarlah firman Tuhan ini sebagai makanan rohani terbaik hari ini dan yang mengubahkan hidupmu. Kalau hati kita ini ada damai, sekalipun di luar tidak baik-baik saja, kita akan tetap tenang. Tapi apabila
apabila di luar tampak baik-baik saja, tapi engkau tidak hidup dalam kebenaran, maka engkau tidak tenang, engkau akan gelisah. Saya percaya bukan cuma kita, tapi semua orang nonton live di Facebook, TikTok, YouTube, ada puluhan ribu, ratusan ribu orang menyaksikan, dan pasti semua orang, saya yakin dan percaya, mereka mau hidup tenang dan tenteram. Mereka mau hidup dalam damai dan sejahtera. Siapa yang bisa kasih itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah the King of Peace. Dia adalah Raja Damai. Dan Tuhan berkata, aku berikan kepada kalian yang percaya kepadaku damai sejahtera yang tidak pernah sama apa yang dunia bisa berikan kepadamu. Karena damai sejahtera itu dari dalam, bukan karena situasi atau kondisi. Firman Tuhan hadir dan pasti menguatkan kita semua. Yang pertama kita melihat firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukan hanya saudara-saudara dalam Tuhan hari ini engkau dapat tenang dan tentram, tapi engkau akan mendapatkan namanya damai sejahtera. Apa yang Tuhan katakan? Ketika engkau hidup di dalam kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu, hatimu akan tenteram dan tenang. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Saya sudah melihat hari demi hari bagaimana vonis dokter, hasil lab yang begitu ganas, tumor, kanker, leukemia. Tetapi ketika kita berdoa, berserah dan mohon kepada Tuhan di dalam namanya kudus, hasil itu berubah menjadi baik dan dia menjadi clear. Karena Tuhan tidak berubah, kita datang kepadanya, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Setelah itu saya mohon sebagai hamba Tuhan, saya tidak minta buat saudara, saya juga tidak ambil kolektor atau persembahan. Saya mohon hiduplah di dalam kebenaran. Dimanapun engkau kota berasal, engkau bergereja, hiduplah dalam kebenaran. Karena hanya hidup dalam kebenaran, engkau akan dipimpin oleh rasa tenang dan tentram. Bagaimana? Saya coba sampaikan ini dengan praktis dan sesingkat-singkatnya supaya waktunya semuanya juga bisa kena. Saya bisa mendoakan saudara semuanya, ya. Nanti dibilang kira-kira doakan semuanya. Saya tanya dulu nih, yang hadir di sini ada yang didoakan? Oh iya, berarti bukan kita tapi pede. Nah, berarti bukan fak tapi fakta. Ya. Saya ringkas ini dan saya temukan yang pertama, bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran. Kenapa sih Pastor? Terlalu tinggi bahasanya kebenaran. Seperti apa sih? Mari. Yang pertama, supaya saudara hidup dalam kebenaran, jangan balas dendam. Sakit hati normal, tapi jangan biarkan berlalu-lalu. Dijahatin orang, jangan membenci. Kalahkanlah kejahatan dengan kasih. Semua sekarang tahu kan orang Kristen itu. Sekarang yuk mari kita melakukan. Memang tidak nyaman. Memang jengkel, kakaknya jengkel. Tapi jangan balas dendam. Ketika engkau berkat untuk jatuhkan orang lain, maka engkau tidak hidup di bumi kebenaran. Kita lihat bersama-sama Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Saudara, selamat mendengarkan firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 17 sampai ke 21. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi jangan, ya, kalau kita balas jahat dengan jahat, kita sama dengan orang
jahat, orang jahat dari pimpin dalam kebenaran. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi bukan semua orang, tanpa terkecuali. Ya, jangan cari musuh, tapi hiduplah akur, guyup rukun. Sekalipun kita ada di mayoritas non-Kristen gedung ini, ya, tetapi saya dipercaya oleh Tuhan menjadi penasehat daripada lembaga permasyarakatan pemberdayaan badan pemberdayaan masyarakat. Saya diangkat jadi penasehat di lingkungan Balikpapan Tengah Mekarsari ini. Saya ditokohkan oleh RT, camat, lurah, lingkungan dan 36 ketua RT di wilayah sini. Jadilah terang, usaha hidup damai sekalipun beda iman. Usahakanlah perdamaian, jangan saling bombe-bombe, jangan saling baku cari gara-gara. Udah tau orang nggak suka, kita kompor gas lagi. Itu namanya cari gara-gara. Dia akan pilih, tidak cari gara-gara. Kan cuma di lingkungan kadang-kadang gitu, suami istri, udah tau istri nggak suka, dicopet-copet lagi. Gara-gara sekali nggak. Baik Bapak Ibu sekalian, ya mari kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, saudara kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi Pastor, gak enak dong kalau kita hidup dalam kebenaran, orang bisa tampil semua enak. Balas puas, dagingmu yang puas, tapi rohmu itu menangis. Karena yang dipimpin oleh Tuhan rohmu, dagingmu dipimpin oleh dosa. Kalau kita bisa matikan daging, kita dipimpin oleh roh. Tapi Pastor sakit hati kalau balas bisa, saya punya potensi, punya power, punya uang, punya kuasa. Saya mau tanya nih, logikanya nih berpikir, kalau saudara balas dengan Tuhan yang balas, lebih keren mana? Mau apa saja, saudara balas, Tuhan balas lebih keren mana? Tuhan berbicara, oh jangan balas dendam, itu hak. Ya, jadi yang datang hari ini kayaknya tadi saya lihat ada wajah-wajah beban berat, wajah-wajah jengkel, wajah-wajah dendam. Hari ini ada lega. Saya perlu merancangkan untuk balas dendam. Ya, ada kelegaan, ada legowo. Puji Tuhan, ya. Berilah tempat untuk murka Tuhan, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara 20 baca. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berbuat baik kepada semua orang, bukan cuma kepada sepupumu, saudaramu, satu gerejamu, atau satu imanmu. Kepada semua orang, termasuk kepada orang yang pernah menjahatimu. Bisa? Bisa. Mudah? Suka. Suka sebetulnya, ya. Tapi di situ kita belajar untuk berkorban. Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Masa orang Kristen tidak mau berkorban? Harus berkorban. Jadi orang itu jangan egois. Amin. Ada makanan dibagi-bagi. Jangan dulu bungkus. Ya. Satu orang satu, kalau tambah 2. Jangan langsung ambil. Ini yang ngomong ini tersangka atau saksi? Iya. Jadi saudara yang pertama, ya, hidup dalam kebenaran, nggak usah sakit hati. Ada yang sakiti kita, nggak usah dendam.
engkau dendam, nanti lama-lama jadi akar pahit. Akar pahit itu kamu sakit, kamu ke dokter mau CT scan, mau ronsen, mau MRI, tidak ketemu penyakitnya. Saya sampai kemarin melayani orang itu sakit udah tidak baik keadaannya, tapi dia scan, ronsen sampai MRI masuk ke dalam itu nggak ada penyakitnya, tapi dia sakit. Nah, akar pahit itu nggak bisa deteksi oleh mesin dokter. Kau yang bisa tahu. Kalau saudara punya keluarga atau saudara hari ini suka sakit-sakit, tapi cek ke dokter, kok tidak ada sakitnya? Jangan-jangan ada akar pahit. Ya, dari dirimu sendiri. Jangan selalu salahkan setan. Setan bikin sakit saya. Kau bikin hatimu markasnya setan. Karena barang siapa yang menyimpan kepahitan, setan suka sekali nongkrong di sana. Hatimu saja yang baik dia goda-goda, apalagi saudara kasih sesajen. Itu hati yang busuk, hati yang benci, itu sesajen, tarik data dia. Jadi maaf ya, apapun alasannya, sekalipun mungkin sakitnya luar biasa, jangan lagi nyanyi lagunya sakitnya. Jangan lagi, please tolong. Ya, sakitnya di sana saja, sehatnya di sini. Amin. Jangan tinggal dalam akar pahit karena saudara tidak mau sakit. Ucapkan apa yang engkau imani, jangan kau katakan apa yang kau takuti. Maka firman ini akan berkuasa dan memimpin engkau hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, saudara-saudara, hidup dalam kebenaran. Pertama, jangan benci, jangan balas dendam. Yang kedua, bertolong-tolonglah kamu menanggung beban. Galatia pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita ini makhluk sosial, ciptaan Tuhan, sesama saling tolong menolong. Menolong itu buka tangan seperti ini. Jangan kok saling sikut menyikut. Saling tolong menolonglah kamu, maka engkau akan dipimpin dalam kebenaran dan engkau akan hidup dalam tentram dan tenang. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga. Sebab kalau ada seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia sebetulnya menipu dirinya sendiri. Kalau dia merasa dia sebagai orang Kristen tapi tidak hidup dalam tolong menolong, dia itu Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan belum sungguh-sungguh. Jangan sampai engkau dikenal orang Kristen yang kikir. Jangan sampai disebut orang Kristen yang angkuh. Jadilah anak Tuhan dibimbing kebenaran, saling tolong menolong. Ada tetangga sakit, ada rekan sakit, ada orang sakit, tolonglah. Beberapa hari yang lalu saya dapat dari sekian banyak kesaksian dan pengalaman hidup saya setiap hari melayani begitu banyak orang dalam online, dan hari ini ketemu orang seperti dari luar kota banyak sekali. Saya punya satu kisah dan saya tahu ini juga adalah berkat Natal, yaitu sekitar berapa hari lalu itu ada seorang ibu dari Manado menghubungi saya. Ini saya cerita soal tolong menolong supaya sekalian tergugah dan mau lakukan hal sama di momen Desember Natal ini kepada lingkunganmu. Dan ibu ini berkata, Pak, tolong anak saya ini sudah 2 minggu di Balikpapan, bisa dikatakan terlantun atau terlantar kata-kata ini. Orang mana? Orang Manado. Mana? Pak Adi? Orang pemohon kan? Orang apa? Undangan? Orang ya, pemohon, orang dari pemohon gitu ya. Jadi katanya sempat 2 minggu di Balikpapan, bertahun akhirnya sempat di masjid gitu ya. Saya kaget, saya tersentuh dan saya terpukul sebetulnya. Kok sepertinya gereja tidak merespon hal ini, atau mungkin tidak tahu kan, atau kalau tahu tutup pintu kan, sebetulnya prihatin ya. Jadi singkatnya, di hari yang sama ternyata anak ini tiba-tiba drop dari saksi ibunya, dan akhirnya orang di sekitar warung lah membawa ke rumah sakit. Jadi di saya dapat, saya langsung gercep dan saya tahu ini adalah sebuah kesempatan untuk menggunakan kebaikan Tuhan Yesus. Lalu saya tidak sendiri, saya menggandeng teman-teman dari Kementerian Agama, dalam hal ini teman saya ketuanya Ibu Lucy Tomea,
buatlah call center, jadi hal ini nggak terjadi lagi. Maksudnya kalau ada orang-orang Kristen, orang Katolik di Balikpapan sampai kondisi begini, ada call centernya gitu loh. Paling tidak kita kasih rumah singgah atau saya itu berpartisipasi, maksudnya jangan sampai luntang lantung gitu. Balikpapan bos, penyangga IKM, masa masih ada hal-hal seperti ini? Kalau betul, singkat akhirnya dari teman-teman dari Kementerian Agama, dari Komunitas Kristen bersama timnya Pak Michael dan Ibu Esther, wakilnya langsung ke rumah sakit. Saya support doa dan juga support sampai ke sana, syukur didoakan dan membaik dan akhirnya bisa ke rumah sakit dan dia mau untuk bisa kita tawarkan sebetulnya karena kebetulan rekan saya di Sulawesi Pak Ardi, dia dipercaya Pak perusahaan dan di hari perlu tim yang dia siap membayar mahal dan siap membayar gaji depan untuk langsung masuk ke perusahaan atau di lokasi kerjanya begitu. Tapi rupanya Natal kasih ini dia mungkin mau momen Natal di bulan Desember ini dia memilih untuk pulang dan jujur untuk biaya tiket mendarat itu Balikpapan Manado kan namanya cukup mahal ya. Tapi puji Tuhan saya ada Tuhan kasih berkat. Saya bilang udah dari mana Bapak Ustaz kita gimana udah nanti saya take over pulanglah. Dan saya percaya itu satu kado Natal dari saya Tuhan ngasih supaya bisa membuat orang lain bahagia begitu. Tolong menolong satu dengan yang lain. Saya bicara ini supaya saudara mungkin di area yang berbeda, di lingkunganmu, keluargamu, jadikan momen ini untuk tolong menolonglah sehingga kita akan mengalami satu sukacita yang besar. Tidak perlu kita harus selebrasian dengan besar-besaran, kumpul uang, donatur untuk satu acara event Natal di hotel, undang artis. Menurut saya tidak, bukan lagi esensi di zaman sekarang ini. Orang sudah tidak lagi gila-gila artis. Kenapa? Setiap orang punya akun media sosial, melihat artis nanti namanya muncul kayak gitu. Halo. Kalau zaman dulu kayak gimana gitu ya. Kalau sekarang kan biasa aja. Jadi yang lebih penting menurut saya di akhir zaman ini kita tolong menolong. Yang susah kita tolong, yang sedih kita berikan penguatan, yang sakit kita doakan. Kalau ada berkat kasih orang yang tidak mampu biar bisa lanjutkan hidupnya dan merasakan kasih Tuhan. Saya berdoa ya Tuhan sampai saya mati Tuhan panggil saya sampai saya meninggal dunia ini, biarlah Tuhan Engkau pakai hidupku menjadi hamba Tuhan yang selalu memberi, memberkati, menolong. Biarlah hidupku orang kenal siapa itu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saling tolong menolonglah kita. Biarlah semua kita melaksanakan namanya hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Amin. Sekarang ada berapa Galatia tadi? Ayat yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bekerja melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat ini mengingatkan saya dan para saudara sekalian, stop kepo. Tahu itu kepo? Kepo itu GU. GU itu ada dua. Gila urusan dan gila doang. Ya. Kan Tuhan bilang di sini ayat 4, tiap-tiap orang urus pekerjaannya sendiri. Pekerjaan sendiri nggak beres-beres, kita pilih urus pekerjaan orang lain. Urus rumah tanggamu Bapak Ibu sekalian, itu belum sempurna. Kok jangan diurus rumah tangga orang lain? Itu namanya kepo. Sih kalau kata kiri pelan-pelan, jangan kepo. Yang ngomong ini gue kadang-kadang masih kepo. Tapi firman ini mengajar kita supaya tidak kepo. Uruslah urusan masing-masing, ya, uji pekerjaan masing-masing. Nanti kalau berhasil kita senang. Jangan kita urus urusan orang lain, ya. Ayat 5 dan 6. Setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri-sendiri, ya. Jadi ini yang berikutnya kita tidak lagi kepo. Karena orang kalau kepo itu dia hidup di pimpin gosip, dia hidup di pimpin apa kata orang, dia hidup itu harus kalau orang puji bahwa dia hidup, orang celah dia kayaknya gimana,
Hidup bukan dipimpin firman, tapi hidup dipimpin apa kata orang. Padahal kita sebagai orang Kristen, kita hidup bukan berdasarkan fakta, tapi kita hidup berdasarkan kebenaran. Contohnya misalnya faktanya orang itu sakit, tetapi kebenaran berkata oleh bilur-bilur Tuhan Yesus maka kamu menjadi sembuh. Sekarang terserah saudara hamba Tuhan dan saudara jemaat atau orang percaya mau ada di legal standing yang mana. Saudara mau hidup dalam apa kata dokter, apa kata manusia, apa kata orang, atau apa kata firman Tuhan. Kalau kata manusia, tahun ini, tahun depan nanti akan begini, begono, mungkin resesi, sulit uang, kasih sudah tidak ada, orang lain sebagainya. Tapi kata firman Tuhan bahwa Tuhan merencanakan masa depanmu yang penuh dengan harapan dan bukan kecelakaan. Mana yang saudara mau pilih? Saya ajak saudara hiduplah dengan kebenaran yang dasarkan dari firman Tuhan. Ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini ayatnya agak lain hari ini. Jangan marah ya. Selama ini saya selalu bagaimana hamba Tuhan kasih contoh memberkati jemaat, memberkati orang-orang yang tidak mampu. Tapi hari ini agak lain. Apa itu? Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu. Saya mau tanya, saudara punya hamba Tuhan, penatua kah, diaken kah, pendeta kah, ibu gembala kah, pastor kah, pastor kah, romo kah, pakar kah? Biasanya mereka tempat-tempatmu konseling kan? Betul nggak? Ada masalah, romo, pakar, pendeta, pastor. Itu susah doakan betul nggak? Tapi ayat ini ingatkan kita, bagikan segala sesuatu kepada mereka, bukan hanya masalah, bukan hanya air matamu, tapi apabila lewat pelayanan mereka kamu diberkati, kamu ditolong Tuhan, doamu dijamah. Datang tidak salah di momen Desember ini, kasih ke dia baju Natalnya. Belikan kayak coba nanti pulang masing-masing tanya pendeta atau pastormu yang memang kau dilayani. Pastor, berapa satu? Iya, sip. Karena pendeta mungkin soalnya kasihan tidak pernah ditanya begitu biasanya. Pendeta, waktu habis istriku pilih masalah besar. Hari ini saudara ketemu pendeta atau gembala saudara-saudara, aku sebentar di sini sebentar, saya keluar ditahan sebentar, Pastor, ngomong sampai kalau saya sih, oh ya betul, firman Tuhan. Kalau orang lain berkata, ngomong, oh hari ada lain, iya, karena saya dengar firman Tuhan katakan apa? Saya harus membagi segala sesuatu kepada orang yang memberkati saya. Bukan hanya masalah, tapi berkat juga. Ya, nggak ada salah kok, nggak ada salah. Kalau selama ini pastor atau pendetamu mendoakan ulang tahun, nggak ada salah. Waktu dia ulang tahun, kok kasih dia kado, kasih dia kue, nggak ada salah. Amin. Amin kurang ya? Tetap kurang meyakinkan. Iya, masa kalah sama lagu ini? Hanya memberi, tak kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Puji Tuhan, ya. Bahkan saudara harus tahu, Tuhan sendiri kasih reward loh, double porsi bagi hamba Tuhan yang hidupnya benar, hidupnya dipimpin Tuhan. Tuhan sendiri yang kasih reward loh. Nah kalau Tuhan sendiri puji, masa kita sebagai anak-anaknya tidak mau perhatikan ayat ini? Contohnya di mana? Yuk kita lihat 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Mari Bapak Ibu, silakan saudara-saudara membaca ayat ini. 1
1, 2, 3. Mulai hari ini dengar 2 ayat tadi, stop gosipkan pendeta. Stop ngomong jelek tentang hamba Tuhan di mana engkau digembalakan. Memang hamba Tuhan itu pendeta, objek ditembak itu paling enak karena menarik perhatian di depan orang banyak. Makanya saya sadar betul hamba Tuhan kan posisinya SS deh, serba salah deh. Hamba Tuhan kayak saya suka nyanyi, dibilang kayak film India. Dikit-dikit nyanyi, kok ada pohon di sana? Kalau pohon diputarin apa sekarang? Hamba Tuhannya gemuk, dibilang apa? Kedagingan kurang puas. Hamba Tuhannya kurus, dibilang apa? Kurang iman, ada berkatnya. Hamba Tuhannya kayak saya, suka tolong orang yang susah, pencitraan. Hamba Tuhannya dekat sama orang-orang kaya, cari muka. Hamba Tuhannya buat kayak saya sederhana, tidak ngerti teologi. Hamba Tuhan buat bapaknya masih Ibrani, sepintar. Memang saya ngerti, hamba Tuhan itu serba salah, tapi tetaplah jadi hamba Tuhan, tetaplah setia. Amin. Amin. Tetap setia ini. Meskipun kadang engkau disalah mengerti, tetaplah setia. Saya mau diri sendiri. Tapi firman hari berkata apa? Jemaat orang percaya akan Tuhan Yesus, hormati pemimpinmu. Karena pemimpin rohanimu yang berdoa berjaga jiwa dan keluarga rumah tangga. Hormati, bahkan kalau kita berkata apa? Hormati 2 kali lipat. Ada yang berkata begini, kalau tampar pipi kirimu kasih, pintar-pintar semua loh. Luar biasa. Apa ya? Kagum saya. Nah, tapi prakteknya sama kita berpraktek, ya. Oke, begini saja, saya kasih yang masuk akal ya. Kalau engkau ditampar pipi kirimu, apa kata firman? Nah, coba ini dulu, kan pelan-pelan belajar ya. Ditampar pipi kiri, sudah, nggak usah balas aja udah. Nggak usah sesuai, ini pipi kananku. Begitu kanan selesai, ini mulai. Udah ditampar dipikirin, nggak usah balas saja, itu sudah bagus ya. Amin. Oke, kalau saudara belum bisa memberkati hamba Tuhanmu, nggak apa-apa, cukup jangan ngomongin dari dia. Amin. Amin. Ya, itu tadi tentang ayat-ayat yang saya bagikan supaya kita hidup dipimpin dalam kebenaran. Saya selesai di ayat itu, saya mau kasih ke depan dasar-dasar pelayanan ini. Entah kenapa sejak subuh saya tergerak menyampaikan ini, mudah-mudahan menjadi pesan supaya lebih banyak orang mengenal kuasa Tuhan. Tanpa lagi saya pernah berdoa, Tuhan 2024 medsos itu stoplah antara gereja saling sibuk menyikut. Ini nyerang ini nyerang ini, beda metode, beda cara, saling jelekkan di medsos. Puji syukur saya melihat hari ini sudah betul-betul berkurang, ya, sudah lebih menghargai. Nah, saya mau sampaikan beberapa ke depan ini dasar-dasar pelayanan doa dan kenapa banyak orang sembuh. Saudara mau dengar nggak? Perlu tahu nggak? Dan yang paling perlu praktekkan, ya. Yang pertama saya mendoakan orang sakit dan banyak sembuh karena saya membaca salah satu ayat firman Tuhan
di Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-8. Jadi firman itu adalah inspirasi saya, sehingga waktu saya mendoakan orang, banyak firman yang terjadi, kuasa Tuhan nyata. Seperti ayat ini, ketika ada satu ayat bernama Publius, dia itu lagi sakit, demam disentri. Hamba Tuhan masuk ke kamar dan mendoakannya, dan sembuhlah orang sakit itu. Saya melihat preman ini, saya ke rumah sakit. Dulu saya dibilang orang gila. Saya ke pasar-pasar. Saya sampai rumah sakit, beberapa sudah menolak saya karena saya mendoakan kesembuhan di rumah sakit dan banyak terjadi kesembuhan. Ini ayatnya. Hamba Tuhan masuk mendoakan dan orang sakit menjadi sembuh. Ini dasarnya. Saya percaya dan banyak terjadi kesembuhan. Kalau sekarang saya rumah sakit secara rutin karena bukan sombong sih ya, tapi maksudnya sudah berpegang Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang minta doa. Kalau saya datang satu, nanti yang lain merasa gimana, beda-bedakan. Jadi setiap hari live streaming saja. Lalu kalau saudara mau didoakan tumpang tangan di hari Minggu saja, ya di hari Minggu saja datang. Nanti kami habis bagi firman kita doakan. Jadi inilah dasarnya, tumpang tangan orang sakit menjadi sembuh. Angkat mas-mas, angkat. Ucapkan dengan saya, tanganku ada kuasa. Saya tumpang tangan, orang sakit sembuh. Tanah tertutup diberkati. Orang susah dilepaskan. Setan jangan pergi. Amin. Ya, jadi bukan cuma di sini, tapi saudara praktikkan hal yang sama. Karena kuasanya dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus Tuhan kita sama-sama. Yang berikutnya saudara-saudara, sini adakah yang hadir penatua di gerejanya? Di gerejanya ada penatua? Ada penatua ya? Kalau penatua tuh bisa perempuan bisa ya? Berarti bisa. Oke. Kadang-kadang penatua itu suka minder. Ya, penatua itu tugasnya di gereja apa Bu? Penatua? Ya. Iya, maksudnya tugasnya apa hari Minggu gitu? Iya, di bidang apa melayani? Jadi kadang-kadang penatua itu ada rasa minder. Kenapa? Dia bilang kan saya cuma penatua, bukan pendeta. Sehingga dia merasa terbelakang, hanya ya bagian apakah di depan, sapakah jemaat shalom gitu ya, yang tidak kelihatan. Tidak. Saya juga kan siapa-siapa. Kalaupun saya ada Tuhan, harus tidak pakai master, tidak apa-apa. Tidak harus dari pastor untuk melayani, harus jadi pendeta melayani. Siapapun kita, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan akan merawat kita. Termasuk penatua. Kita lihat dulu bersama-sama ayat ini, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Saudara kalau bacakan 2-3. Penatua yang dipanggil ya, jadi pendeta penting cemburu ya. Pesta kan cemburu, gimana cemburu? Ini kamu penatua. Penatua dulu yang rapi. Oke, lanjut. Hari ini banyak sekali orang yang minta saya minyak, saya nggak punya minyak. Hati-hati dengan penipuan, karena di luar sana banyak nama saya, foto saya jual minyak, tapi ternyata oknum penipuan. Ya, tapi dalam momen tertentu saya bisa angkat minyak di live streaming dan mereka senang sekali. Minyak oles jadi minyak urapan yang diurapi dalam nama Yesus, ada kesembuhan gratis. Ya, air minum yang layak minum didoakan jadi healing water. Jadi penatua atau hamba Tuhan atau saudara jangan pernah merasa minder. Coba pendeta loh. Setiap engkau percaya ada kuasa Tuhan dan waktu ada orang sakit, masuk kamar, doakan dia, dan kalau dia sakit, Tuhan akan menyembuhkan dia. Dan ke-15 terbaca, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu,
Tidak perlu harus selalu pendeta full, pendeta resmi atau pendeta terkenal yang datang. Kalau ada keluargamu yang sudah kritis, di ujung maut sudah napas enggak, jangan tunggu pastor Adi datang, jangan gembala datang. Tentu apalagi kalau kota besar bisa macet, doakan dia, serahkan dia kepada gembala agung, kembali kepada pemelihara jiwanya yang sempurna. Dan saya pernah hal-hal ini, dan puji Tuhan banyak orang yang terberkati. Seperti sekarang hari ini tempat ini penuh karena apa? Kesaksian dari mulut ke mulut, banyak orang sakit disembuhkan dan dapat bonus dosanya diampuni. Saya sebentar tempat tangan di atas, sebelum saya akan lanjut ke bagian berikutnya. Yang berdosa biarlah lewat tangan Tuhan yang mengurapi tanganku ini, engkau dapat pengudusan darah Yesus mengalir. Engkau pulang bukan orang terkutuk lagi, engkau pulang sebagai orang yang dikuduskan dan dibenarkan. Satu ayat lagi, ini kontroversi tapi sedikit saya bisa lagi. Matius 10 ayat 42 tentang pelayanan air bersih yang saya bubuhkan dengan doa dan menjadi healing water sampai ke luar negeri. Ya, ini dasar-dasar saya melayani. Jadi semua inspirasi saya, rema saya, praktek-praktek rema saya, ini firman Tuhan yang mengajar kepada saya. Dikatakan firman Tuhan apa? Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Maka di depan kami siapkan layanan air bersih gratis. Saudara di Balikpapan mau datang tiap hari, ambil gratis, bawa botol sendiri, jerigen boleh yang besar-besar, gratis. Ya, yang di luar kota, Bapak Ibu sekalian, nggak usah datang, tidak dijual, tidak ada pengiriman. Tapi silakan ikut live streaming. Nanti Bapak Ibu sekalian, kita doakan selalu di akhir live streaming itu. Ya, jadi bisa dimengerti bahwa ini pelayanan sedang menyatakan kuasa Tuhan bagi orang-orang sakit dan orang-orang susah. Nah, secara khusus hari ini mungkin ada sedikit stok ya. Ini healing water kemasan botol. Hari ini yang datang dari luar kota yang belum saya kasih atau belum pernah engkau dapatkan, nanti sebentar di luar saya minta tim kasih. Adakah yang di luar kota yang rindu mendapatkan berkat air healing water ini? Oh ada ya, udah banyak ya, puji Tuhan, banyak. Angkat tangannya biar tim di belakang bisa kira-kira siapkan berapa kotak dus yang diperlukan. Ini live pertanyaannya. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau setelah ada tolong disiapkan, khususnya tamu-tamu yang datang luar kota, anggapnya sebagai souvenir. Jangan diberharapkan. Ini air biasa yang hamba Tuhan doakan, dilabelkan healing water, kira jadi berkat kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Sebelum saya tutup dan mau berkat, saya kasih pengumuman ini penting juga, bahwasanya minggu ini saya akan melayani di sini, tetapi minggu depan kebaktian di Balikpapan di tempat ini tidak ada ya. Sejak tanggal 11 sampai tanggal 16, berarti kan minggu lewat ya, saya dipercaya Tuhan tiap hari memimpin kebaktian Natal di Kota Daeng, Kota Makassar. Ya, itu ada Natal ini, Natal itu, puji Tuhan. Tanggal 15-nya juga demikian, saya pimpin kepada Natal di Kota Makassar di gereja YHS Katimojong. Ya, lalu tanggal 16-nya
saya diberikan hikmat untuk mengundang se-Kota Makassar pendeta gembala untuk saya jamu makan siang di Kota Makassar. Saya rindu sekali supaya semua pendeta bersatu, semua pendeta gerejanya penuh dengan jiwa-jiwa yang akan saya sharingkan, saya praktekkan, dan doakan ya supaya hari Senin itu sebelum nanti doa dan ibadah hari Seninnya itu ada kita ibadah itu nanti ramai, itu nanti lautan manusia pastinya. Nanti sudah bisa update saja di medsos, kita biasa nanti Pak Dina akan bantu live kan, sudah bisa mengikuti bagaimana kegiatan pester waktu di sana. Oke, selesai itu artinya 15 depan tidak ada ya. Nah, tidak ada di Balikpapan. Lalu harus terus. Nah, dua-dua ada kebaktian di Balikpapan. Nah, kebaktian itu kita juga akan membuka pendaftaran bagi saudara yang mau menerima BN bukan Natal. Iya, ya. Tanggal 22 ya. Nanti daftarkan diri saudara. Maksudnya daftar bukan suruh bayar tidak, supaya saya bisa mengirimkan itu pas. Ya, nanti akan dikasih tanggal 25. Jadi 25 Desember saya di Balikpapan, di tempat ini ada ibadah Natal. Ya, puji Tuhan, puji syukur. Kami akan bagikan, saya berdoa bisa membagikan 5 ton beras nanti di hari Natal itu. Ya, artinya kita akan melihat ratusan ribuan orang keluarga yang akan terharu, akan senang, akan merasakan Natal itu kasih Tuhan yang sudah terkadang tapi benar-benar nyata. Ya, dan di sini ada satu bapak namanya Bapak saya kemarin ada di WA Bapak, saya tahu namanya Bapak salah satu saya. Pak Sok Tek Seng. Halo Pak, Bapak dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang datang ke Balikpapan untuk ibadah dan juga memberkati 40 sak beras untuk nambah-nambah di Balikpapan. Ya, coba lo lihat ya. Kita itu tidak perlu jadi orang itu minta-minta. Kita mulai tulus saja. Tidak main-main, bukan dari Balikpapan, dari mana Pak? Dari Tangerang datang khusus mengantarkan. Ini masih bilang berkat Tuhan itu benar-benar nyata. Yesus yang kita beritakan bukan sejarah, Yesus yang hidup. Kiranya saudara semua termotivasi ya, jadi berkat dan Tuhan. Sekarang kita minggu lalu kan, kasih dulu. Saya ngomong ini tak kunci. Kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan akan seperti mana dari surga, Tuhan akan kirim berkat itu dari surga. Dan salah satu contohnya datang dari Tangerang khusus membawa berkat itu. Kita kerja bersama-sama. Kesaksian ini membuat setiap kita untuk percaya dan hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Yang terkasih Bapak Ibu sekalian, nanti yang hadir boleh doakan setelah doa berkat, saudara-saudara kita jabat tangan. Setelah itu saudara ke atas, nanti pastor menyapa semua orang di atas dan melayani setiap kita. Puji Tuhan, bilang kanan kiri, saya merasa diberkati. Kalau engkau diberkati, bilang saya diberkati. Pujian segala perkara akan mempertahankan kita pulang dengan kemenangan, kepastian, berkat dan kasih. Segala perkara dapat kutanggung di dalamnya yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus, terima kasih banget buat kebaikan-Mu, firman-Mu, berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Dan jujur Tuhan Yesus, kami benar-benar merasakan akan hadirat-Mu, kasih sayang-Mu, dan pelukan kasih-Mu. Sekarang kami akan pulang ke rumah masing-masing, ke gereja masing-masing, ke kota masing-masing, dan minta berkat dari Tuhan. Dengan tangan terangkat, Bapak Ibu terkasih, Bapak, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus, mohonlah berkat untuk setiap kami. Amin. Pulanglah engkau sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, dan bawalah berkat, rahmat, anugerah, kebajikan, kemurahannya, kesehatan, dan kesembuhan untuk engkau, anak-anakmu, suami istri, orang tuamu. Dan terimalah perlindungan Tuhan dari tempat yang maha tinggi atas engkau sekalian, untuk tubuh jiwa rohmu dari kecelakaan, hipnotis, tipu muslihat, dan kerugian coran. Tuhan melindungi engkau, dan engkau tidak turun tapi naik jadi kepala dan bukan ekor. Lewat hidupmu, perhatikan, lewat hidupmu, lewat kesaksianmu, lewat keluargamu, nama Tuhan Yesus Kristus akan dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah sudah selesai. Saudara-saudara, saya akan turun, kita jabat-jabat tangannya. Saudara mau berfoto boleh, tapi selfie saja, dan juga tidak pakai timer karena waktunya terbatas. Saya harus lanjutkan ke pelayanan berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya silakan. Tempatnya ini. Ya. Kalau mau tahu Pak, nanti handle ya ke sana. Ya. Jam berapa sampai dulu ya? Makasih. Dari Sabah, minta foto. Ya, ayo mari selfie. Ya mau foto langsung selfie aja ya di tempat ya. Satu, dua, tiga, ada. Iya, kalau mau selfie udah pakai timer ya. Soalnya kita diburu-buru kasihan sih ya. Orang nggak kenal ya. Mana? Iya. Ya. Termalam mau pulang Manado, termalam sama anak keluar. Horas. Ya.
Renti diberkati sehat tubuh ya roh Tuhan Yesus. Lewat doa ini engkau dipulihkan. Bapa dalam roh Yesus. Ini langsung balik ke Long Afari. Walaupun dari belakang masker wajahnya sudah cinta. Sampai jumpa. Halo, makasih. Ya. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu. Halo. Ya. Selamat hari Minggu. Iya. Ibu. Halo. Iya. Iya, selamat hari Minggu. Pak. Iya. Pelan-pelan. Bisa? Makasih ya Bu ya. Iya. Makasih. Makasih. Halo. Halo, iya. Selamat hari Minggu. Halo. Happy Sunday. Happy Sunday. Terima kasih. Iya. Sampai ketemu. Tanggal 22. Iya. Ya, tanggal 22. Oma. Halo. Halo. Ya. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Iya, makasih. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih. Iya. Tuhan berkati. Iya. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Halo. Kak. Iya. Halo. Iya, Tuhan berkati. Pak. Ibu. Halo. Iya, makasih. Halo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Halo. Halo. Orang sini dulu. Iya, nanti dapat. Hari Minggu. Iya. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kemarin saya minta untuk hasil tes rambut selama 15 tahun saya berobat, saya bilang terdeteksi, tapi begitu saya Sen Kudus pertobatan, ikut pertobatan, hasilnya tidak terdeteksi lagi. 14 tahun 14 tahun saya. ada virus bersarang di tubuh Ibu terkasih. Lewat kebaktian dan hamba Tuhan tumpang tangan, lalu dicek kembali ke lab, dan hasil labnya gimana? Tidak terdeteksi. Virusnya tidak terdeteksi lagi. In Jesus name, Tuhan Yesus tidak berubah, kasihnya nyata. Dari tempat selesai kebaktian di Balikpapan, kami share video ini jadi berkat banget. Gimana perasaan Ibu sekarang ini? Ya, saya luar biasa, saya merasa terberkati, Tuhan Yesus menolong saya. Lihatlah Ya. hati seorang mama yang anaknya dia besarkan di vonis 14 tahun virus, tapi hari ini
berkat Tuhan. Ini berkat ada Natal ya. Iya. Ya. Tahun ini memang Negatif terbanyak virus dan tubuhnya we clear in Jesus name. Amin. Amin. Terima kasih. Dadah. Ayo. Batin mo aja nanti kakak. Mata saya gitu, Pak. Natal ya? Jam berapa ya? Kopi sana. Mau ke sana. Berapa? Sana. Jam berapa? Apa? Ini. Hah? Oh, nah ini ya? Itu tempatnya? Ya. Jam berapa Natalnya di Iya. sana? Jam berapa Natalnya di sana? Iya, jam 10 nih. Iya. Nanti sana kita pulang kita makan sana ya. Rumah saya di sana. Halo. Iya, kilo 3,5 puji Tuhan ya. Ulan, ayo. 4 orang ya? Punya berkat 4 orang. Ya. Nah, Natal ya pakai bagiannya. Tuh, nah. Ya. Udah. Itu dipakai main kan dipakai mainnya. Boleh. Hah? Itu dipakai mainnya bolanya. Bisa. Ya, bisa sama-sama ya. Ya. Terima kasih ya. Iya tuh. Yang Agustus dan saya diberkati in Jesus name. Nanti sering selfie kok. Lebih enak loh. Bilang boleh aja. Masih ada video? Mari selfie. Mari Pak. Dari mana kita? Tunggu sini. Jalan market ya. Sekarang Jogja lihat Bapak dan Bapak. Iya, betul bisa. Berarti lo pakai bapak ini ya. Oke. Ya, saya juga Pak. Ini udah foto. Oh iya, foto. Masih ada video. Betul. Terima kasih banyak Pak. Jadi temannya tak ya? Siap betul. Mana bapaknya? Dinas Jakarta. Iya. Jakarta. Bapak Dinas. Amin.
iya. Ada Jo. Iya. 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 Menyala merah. Nyala bosku. Langsung jalan lurus. Oh, Mak jadi kuat sekarang. Mak langsung jalan lurus. Depan ibadah ya di tempatnya ya. Pulang ya. Nyari krep ya, cek nyari krep. Pakai krep kemarin. Iya. Iya. Jadi ke Semarang dulu. Iya. Bisa aja ambil. Kecil, enggak angkat ya. Enggak apa-apa. Iya. Diberkati langkau dan lulus dengan hasil yang baik. Ibu aja semoga diberkati sehat, dikasih waktu semula ya, berjuangmu kembali makanan langsung diselamatkan, banyak dibagi-bagi, matanya disembuhkan, tidak apa-apa. Ya, ya. Kamu lagi. Bisa tahu. Yoi, dahulu kamera, yuk. Kasih dadah. Halo, Gabriel, Andika Tarigan. Pulanglah normal. Halo, kilo 53. Penguatan 69 tahun. Hari ini, oh, bebasnya dong, ya. Diberkatilah sehat selalu, umur yang baru ditambahkan Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Jadi beli kue di mana nih? Makan di mana kita nih? Hah? Iya, saya mau titip aja buat ibu beli kue tar. Boleh bu ya? Boleh ya? Simpan buat beli kue tar dari pasaran di sini. Ulang tahun, yeay ya. Belum ada set. Ya, Willy, nafas normal. Ibu Iren, negatif benjolan dengan sembuh. Jarinya kayak gini.
dua ya? Anak dua ya? Anak dua ya? Nah, saya mau berkas anak dua boleh? Ya, ya boleh ya? Kalau ini harus berobat juga hanya Sama-sama halo, diberkati pulanglah ya. Bersyukur donasi, diberkati keluarga kamu dekat benjolan. Ya, halo. Jadi kemarin dari bapak ini ada kasih kita kita bagikan. Ini makan gimana? Terima kasih. Ya, ini habis mau pulang. Jam berapa Pak? Besok ya. Kalau kosong. Kalau mau makan. Halo. Dina diberkati kesehatan. Ibu Subaidah jadi minum ya. Ini bosnya. Kalau Mas Stefan berkata saya. Itu juga yang kata Bapak ini. Halo. Kita Alifi. Halo. Tetap. Ya. Ya. Siapa nih? Coba rezeki nanti. Ya.
pulang. Jangan pas daerah pasti tempat itu ya. Apa saja punya? Airnya mas. Di kota mana ibu saya? Sering berdarah. Disebutkan jahat ya. Bu sini ya. Mulai ya. Kita sampai sekarang sudah belum diagnosa belum. Ada melihat ya. Udah. Ya. Ya muat kasihan, harus memori ya kasihan. Di apa sih dulu? Ya. Ya. Customer tuh udah orang Manado bisa. Iya, orang Manado pakai kemana? Ya, ini orang Manado kemana? Oh, siap. Itu kita ada kondisi ya. Orang Manado tuh. Ada acara.
Tidak ada ya? Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih banyak. Ya, jadi ibu ini cancel pasang ring dia, standar sehat banget. Esther, ini saya ini loh yang harus. Terima kasih Esther. Ya, terima kasih Esther. Jadi hari Minggu sudah ada hari Minggu. Oke, ya. Kita keluar kota. Gantian kita kan keluar kota kan? Waktu di luar kota saya ke Salib Suci. Oh iya bagus Gereja. ya. Iya. Bu Kristina diberkati sekali ya. Ini kakak saya masih nyeri-nyeri Pak perutnya. Daniel Romantir diberkati paru-paru Nyeri-nyeri. Jesus. Nyeri-nyeri perutnya. Ini ya. Ya, terima kasih. Halo. Ibu Suratmi, Tuhan diberkati sehat selalu, sembuh total, pastor Ruth in Jesus name. Amin. Pastor dari dulu udah pernah luntur ya. Oh. Pakai baju apa? The best. Terima kasih Bu. Nanti kita tanggal 31 ulang tahun Pastor. Iya, yang pusat berarti hari apa aja ya? Udah tahu. Iya. Ibu Suratmi minta. Minta ke rumahnya kah atau minta diajak makan kah? Doa. Minta doa. Ah, udah doa. Kalau Iya. ada hadiahnya buat kita. Iya. Itu doanya satu dunia loh. Iya, iya, Udah boleh. tanggal 31. Buat Iya, kenang-kenangan iya, aja. boleh, ya, boleh, Pastor ya. boleh, siap. Mudah-mudahan Pastor Saya nanti sehat. tanggal 22, 29, ingat ya 29 ya? Hari Minggu ya? Ingat ya. Iya, aku nggak lali. Mudah-mudahan. Buat kenang-kenangan Pastor ya. Iya. Maaf ya. Iya, saya- Mudah-mudahan Pastor iya. dengan sehat. Amin. Lahir Berarti batin itu- juga. Berarti hari Selasa tuh. 31 Desember. Iya, Desember. Nanti yang 29 ingatinnya. Yang ke-74 ini ulang tahun. Amin. Amin. Semoga ada. Iya. Ibu Suratmi ini datang ke sini dengan segala pergumulan sakit, tapi berkesempatan melayani Ibu. Ibu sekarang senang ya? Nah, Ya. Kenapa Ibu suka datang ke sini? karena hati. Kenapa Ibu suka ke sini? Karena hati. Hati yang senang, hati yang gembira, obat yang manjur. Terima kasih Bu ya. Ya. Tuhan Pastor juga sehat, lahir batin, Tuhan harap. Sebelum jadi gedung begini, ini sudah kesini. Ibu ini ngikuti saya udah lama, bahkan sebelum ini gedung udah jadi. Terima kasih buat doa-doanya Bu. Ini Ya. kita Ya. Sama-sama. ya, Ya. dan Pastor juga sehat. Ya. Semuanya sehat, semuanya yang ada di sini dijamah sama Ya. Pastor. Boleh. Udah. Take a foto, take a picture loh, take a picture lah. Ya. Dor. Kenang-kenangan. Iya, makasih ya. Terima kasih. Ya. Ini kakinya yang udah sehat ini. Halo, Ibu dikasih diberkati. Kasih diberkati ya. Dan apa yang dia rencana pada dikenakan kerjaan ini. Diberkati ya. Amin. Clear in Jesus. Diberkati ini, makan minum, ayat minyak ini diberkati. Pulanglah dan lihatlah dan terkasih Ibu Elis, Matius, atau dituliskan. Dari Medan, Pak. Horas. Horas. Ayo bertiga ya, Pak. Iya, iya lah. Di sini boleh ya? Iya, iya. Ayo, kasihan kan? Bantu kasihan. Ya. Minta doa lagi kan? Sama saya harus Mempercepat. Mempercepat. Kan tidak. Sama sih nggak sempat.
Nggak bisa 3 tronton. Ada ardi kecil sana. Ya, begitu hanya. Terima kasih. Nah, ada ardi kecil. Ya. Ardi kecil sana. Mari Pak. Mana kameranya? Ini nih. Ya. Oke. Ayo doakan kita. Minta doakan dulu. Aduh, ada orang. Kita di bawah sini lagi. Terima kasih, Pak. Ayo. Diberkatilah kepada Bapak Don dan berkati sekarang. Ya, puji Tuhan, selesai kantor pelayanan minggu live di kebaktian minggu ini dan puji Tuhan semua tamu